Uji kompetensi perawat. Kalau orang-orang bilang uji kompetensi itu susah, tapi enggak untuk orang-orang yang udah mempersiapkan diri. Jadi buat teman-teman, mari sama-sama kita bahas tentang uji kompetensi perawat di video kali ini. Halo sahabat perawat, selamat datang di channel aku, Fit Family. Di video kali ini, kita akan membahas tentang uji kompetensi perawat sesuai dengan requestan teman-teman di video aku sebelumnya. Nah, supaya aku semakin semangat untuk membuat video selanjutnya, teman-teman bantu aku ya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share videonya jika kamu merasa video ini bermanfaat. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama. Seorang klien dengan BPH atau Back Prostatic Hypertrophy sedang menjalani operasi TURP atau Transurethral Resection of the Prostate dan mendapatkan irigasi kandung kemih. Sebelum tindakan dilakukan, perawat bedah memberikan penjelasan dan meminta persetujuan klien. Apakah nilai etik utama yang menjadi pedoman perawat dalam tindakan tersebut? A. Kebebasan. B. Mendahulukan kepentingan orang lain. C. Keadilan. D. Harga diri manusia. Atau E. Persamaan hak. Jadi, nilai etik yang terkandung di dalam tindakan tersebut adalah, ya benar teman-teman, yaitu kebebasan. Nah, nilai etik kebebasan ini berhubungan dengan informed consent. Nah, ini dia pembahasannya. Tindakan TURP merupakan tindakan invasif yang beresiko untuk terjadinya komplikasi. Penjelasan sebelum pembedahan dilakukan untuk memberikan kesempatan klien mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan klien setelah pemberian informasi, merupakan salah satu bentuk penerapan nilai kebebasan. Klien bebas membuat keputusan untuk menerima atau menolak tindakan bagi dirinya. Nah, jadi merupakan nilai etik utamanya yaitu kebebasan. Oke, kita masuk ke soal kedua. Obat antihipertensi diresepkan untuk klien dengan hipertensi. Klien mengatakan pada perawat bahwa ia akan memilih obat herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah dari pernyataan perawat berikut ini yang paling penting untuk disampaikan kepada klien? Di garis bawah ya teman-teman, yang paling penting untuk disampaikan kepada klien. A. Saya akan mengajarkan Anda cara pengukuran tekanan darah sehingga dapat dimonitor dengan ketat. B. Anda harus menemui dokter lebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal. C. Obat herbal tidak aman dan sebaiknya tidak digunakan. D. Jika Anda yakin obat herbal dapat menurunkan tekanan darah, silahkan digunakan. Atau E. Jika Anda mengkonsumsi obat herbal, Anda harus mengukur tekanan darah secara teratur. Nah, yang paling penting untuk disampaikan kepada klien, ya benar teman-teman, yaitu yang B. Anda harus menemui dokter lebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal.
Ini dia pembahasannya. Walaupun obat herbal mungkin mempunyai manfaat, namun tidak semua aman untuk dikonsumsi. Jadi, klien yang dirawat dengan obat konvensional harus disarankan untuk menghindari obat herbal yang mempunyai efek yang sama, karena kombinasi dapat menimbulkan reaksi yang berlebihan atau interaksi obat yang tidak diketahui. Untuk itu, perawat menyarankan klien untuk mendiskusikan penggunaannya dengan tenaga ahli kesehatan. Nah, jadi di sini klien berobat ke dokter. Dokter meresepkan obat anti hipertensi, dan kemudian klien juga mengatakan dia ingin mengkonsumsi obat herbal. Jadi, yang paling tepat untuk disampaikan kepada klien oleh perawat yaitu Anda harus menemui dokter lebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal, sehingga tidak ada yang terjadi ataupun efek yang sama karena konsumsi yang berlebihan atau interaksi obat yang tidak diketahui. Jadi terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal harus menemui dokter atau konsultasi dengan dokter. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Bayi laki-laki 4 bulan terdapat benjolan kebiruan di temporal kiri. Benjolan muncul pada usia 1 minggu dan semakin membesar lambat. Bayi tampak tidak terganggu. Kadang benjolan membesar saat bayi menangis. Saat ini diameter benjolan 4 cm. Apakah terapi yang paling sesuai? A. Observasi. B. Eksisi massa. C. Ekstirpasi. D. Injeksi sklerosan. Atau E. Injeksi kortikosteroid. Ya, benar teman-teman. Jawabannya itu ekstirpasi. Apa itu ekstirpasi? Nah, ekstirpasi itu merupakan tindakan pengangkatan seluruh massa atau tumor beserta kapsulnya. Jadi, tindakan yang diperlukan yaitu pengangkatan benjolan atau tumor yang ada pada bayi tersebut atau disebut dengan ekstirpasi. Oke, kita ke pembahasan yang keempat. Seorang laki-laki berusia 30 tahun yang sebelumnya dalam keadaan sehat, menderita demam dan pruritus, berkeringat malam, serta menemukan benjolan di atas klavikula sinistra selama 3 minggu. Pemeriksaan fisik menunjukkan pembesaran nodus limfatikus yang tidak nyeri, berdiameter 3 cm, berkonsistensi kenyal dan berlokasi di regio supraklavikula. Pemeriksaan sinar X toraks memberi kesan adanya limfoadenopati mediastinal. Manakah jawaban yang paling tepat di bawah ini yang merupakan penyebab penyakit pada pasien tersebut? A. Karsinoma metastatik. B. Limfoma Hodgkin. C. Tuberkulosis. D. Monokleosis infeksiosa. Atau E. Sarkoidosis. Nah, di sini seorang laki-laki berusia 30 tahun, sebelumnya dalam keadaan sehat. Kita lihat gejalanya, menderita demam dan pruritus, berkeringat malam, serta menemukan benjolan di atas klavikula sinistra. Hasil pemeriksaan fisiknya, pembesaran nodus limfatikus yang tidak nyeri, berdiameter 3 cm,
berkonsistensi kenyal dan berlokasi di regio supraklavikula. Nah, dari hasil pemeriksaan ekstorak adanya kesan limfoadenopati mediastinal. Nah, jadi jawaban yang tepat penyebab penyakit pada pasien tersebut adalah, ya benar teman-teman, yaitu limfoma Hodgkin. Apa itu limfoma Hodgkin? Ini dia pembahasannya. Limfoma Hodgkin adalah salah satu jenis kanker getah bening atau limfoma. Getah bening atau sistem limfatik terdiri atas kelenjar dan pembuluh yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Sistem limfatik memiliki peran dalam mengontrol sistem kekebalan tubuh. Gejala dari limfoma Hodgkin yang paling mudah dikenali adalah pembesaran kelenjar getah bening, yaitu munculnya benjolan yang tidak terasa nyeri pada daerah leher, ketiak, atau selangkangan. Penyakit ini dapat menyerang segala usia, namun paling sering menyerang orang berusia 20-40 tahun, serta lansia di atas 55 tahun. Selain munculnya benjolan di leher, ketiak, dan selangkangan, gejala-gejala limfoma Hodgkin lainnya meliputi demam, lemas, gatal, berkeringat pada malam hari, berat badan menurun, pembesaran organ limfa, batuk, nyeri dada, dan sesak napas. Nah, hampir sama dengan gejala dari tuberkulosis, tapi kita harus tahu gejalanya secara spesifik. Ini disertai demam, lemas, gatal, berkeringat pada malam hari, berat badan menurun, pembesaran organ limfa. Nah, pembesaran organ limfa, batuk, nyeri dada, dan sesak napas. Jadi jawabannya yaitu limfoma Hodgkin. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Seorang klien dibawa ke unit gawat darurat oleh tim ambulan setelah mengalami pingsan di rumahnya. Resusitasi jantung paru telah dilakukan, namun tidak berhasil. Istri klien mengatakan kepada perawat bahwa klien adalah seorang pendonor organ tubuh dan mata korban sudah didonasikan. Manakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Yang A. Letakkan perban kering yang steril pada kedua mata almarhum. B. Hubungi Yayasan Donor Nasional untuk memastikan bahwa klien adalah pendonor. C. Tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur, dan letakkan kantung es kecil. D. Minta istri klien untuk mendapatkan dokumen legal mengenai donasi organ dari pengacara. E. Lakukan persiapan pembedahan untuk pengambilan kornea mata. Nah, jadi manakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Ya, benar teman-teman, jawabannya C, yaitu tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur, dan letakkan kantung es kecil. Ini dia pembahasannya. Saat seorang pendonor kornea meninggal dunia, tetes mata antibiotik dapat diresepkan dan diteteskan. Kedua mata ditutup dan letakkan kantung es kecil pada kedua mata tersebut. Kepala tempat tidur dinaikkan sampai 30 derajat untuk mencegah udem. Dalam 2-4 jam, bola mata dikeluarkan. Kornea bisa ditransplasi dalam 24-48 jam. Pilihan jawaban A salah karena perban tidak dipasang. Beberapa protokol donor organ menggunakan balutan yang dibasahi cairan fisiologis. Pilihan jawaban B bukan tindakan yang harus segera dilakukan, dan seharusnya klien juga menandatangani kartu donor atau mencantumkan keinginannya semasa masih hidup dalam SIM atau surat izin mengemudi milik pendonor. Dokumen legal tambahan harus dilengkapi. Prosedur-prosedur resmi mengenai perawatan donor. Jadi
Tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya yaitu tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur, dan letakkan kantung es kecil. Oke, kita ke pembahasan yang ke-6. Seorang perawat sedang merawat klien setelah tindakan masektomi. Klien mengatakan lengannya mengalami pembengkakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa klien mengalami komplikasi yang tidak diharapkan akibat pembedahan. Apakah prinsip etik yang gagal dipertahankan berdasarkan kasus tersebut? A. Otonomi, B. Berbuat baik, C. Ketaatan, D. Mencegah kematian, atau E. Kerahasiaan. Ya, benar teman-teman, yaitu berbuat baik. Berbuat baik. Ini dia pembahasannya. Udema lengan pada area yang dioperasi adalah komplikasi setelah tindakan masektomi yang dapat terjadi segera, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun setelah pembedahan. Komplikasi ini sering terjadi pada klien post-masektomi dan merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Upaya agar tidak terjadi komplikasi relevan dengan prinsip berbuat baik dan tidak merugikan pada klien. Adanya komplikasi edema pada lengan dapat mengakibatkan penurunan fungsi lengan tersebut yang berarti hasilnya tidak baik. Pilihan yang paling tepat adalah prinsip berbuat baik yang gagal dipertahankan. Oke, kita ke soal selanjutnya. Yang ke-7, wanita 35 tahun, tungkai kanan bengkak sejak 2 tahun lalu, tidak nyeri. Diagnosa paling mungkin A. Deep vein thrombosis, B. Lipedema, C. Lymphedema, D. Edema statis, E. Edema. Ya, benar teman-teman. Jawabannya C. Lymphedema. Nah, jangan terkecoh ya teman. Ini ada lipedema, tapi tidak pakai M. Jawaban yang benar yaitu lymphedema. Pembahasannya, lymphedema atau lymphedema adalah pembengkakan tungkai atau lengan yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh getah bening atau lymphatic obstruction. Cairan getah bening merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh dalam membasmi infeksi. Jadi pembengkakan tungkai atau lengan itu merupakan lymphedema. Ke soal berikutnya, nomor 8. Seorang perempuan berusia 22 tahun berobat ke dokter 3 bulan setelah menemukan sebuah benjolan pada kuadran lateral bawah mamai dekstra. Pemeriksaan fisik menunjukkan massa berdiameter 2 cm, berbentuk oval, padat, halus, dan mobil pada mamai tersebut. Tidak ditemukan pembesaran kelenjar getah bening aksila. Jika biopsi eksisi dilakukan pada benjolan tersebut, maka kemungkinan besar akan menunjukkan tanda-tanda penyakit. A. Nekrosis lemak, B. Fibroadenoma, C. Kelainan fibrokistik mamai, D. Karsinoma intraduktal, E. Papiloma intraduktal. Iya teman, jawabannya yaitu B. Fibroadenoma. Pembahasannya, fibroadenoma adalah salah satu jenis tumor jinak paling umum pada payudara yang mudah bergeser saat disentuh. Walau begitu, tidak semua benjolan yang muncul pada payudara adalah tumor ini. Fibroadenoma memiliki bentuk yang padat dengan tekstur kenyal atau keras dan permukaannya terasa licin. Umumnya, ukuran fibroadenoma bisa membesar dan mengecil dengan sendirinya, serta memiliki ukuran yang cukup variatif. Kebanyakan orang sulit membedakan antara fibroadenoma dengan tumor kanker payudara. Perbedaan kedua kelainan tersebut adalah pada fibroadenoma tidak membesar seiring berjalannya waktu dan tidak menyebar ke organ lain layaknya kanker payudara. Namun bila terjadi pada masa kehamilan, ukuran fibroadenoma biasanya akan membesar.
Oke, itu dia teman-teman tentang fibroadenoma. Kita ke soal yang ke-9. Penyakit diabetes sebagai salah satu penyakit yang ditandai oleh perubahan secara progresif dari jaringan digolongkan sebagai penyakit. Nah, penyakit diabetes ini digolongkan sebagai penyakit A. kronik, B. tropik, C. menular, D. degeneratif, atau E. halusinatif. Nah, teman-teman pasti jauh jawabannya. Jawabannya adalah degeneratif. Nah, degeneratif. Ini dia pembahasannya. Jenis penyakit degeneratif atau keturunan antara lain diabetes dan osteoartritis. Ke soal yang ke-10. Pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan pada masyarakat dengan penekanan kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan rehabilitas dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan keperawatan merupakan pengertian dari A. keperawatan, B. ilmu keperawatan, C. kode etik perawat, D. keperawatan komunitas, atau E. perawat. Nah, teman-teman pasti udah tahu ini merupakan pengertian dari yang mana. Nah, teman-teman silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti ini kita bahas di soal atau di video berikutnya. Nah, sekian dulu ya teman-teman video tentang uji kompetensi perawat. Di video selanjutnya tentang uji kompetensi perawat, kita akan bahas tentang berbagai jenis kasus keperawatan. Nah, jadi teman-teman semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri mengikuti uji kompetensi perawat, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lulus dan mendapatkan surat registrasi perawat untuk bisa melaksanakan tugas keperawatannya. Jadi semoga kita semua sehat, dan jangan lupa ya teman-teman share video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga kita semua sehat. Oke, see you, bye bye.